Halo semuanya, sudahkah kalian memahami ruang lingkup sejarah? Kalau belum, belajar bareng yuk! Secara umum, ruang lingkup sejarah dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu ada sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan juga sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai peristiwa. Tidak semua peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa bersejarah, jadi harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Syarat pertama, objektif. Sebuah peristiwa harus benar-benar terjadi sehingga bisa dibuktikan dengan fosil, dokumen, laporan, maupun video dan rekaman. Yang kedua, unik. Sebuah peristiwa bersejarah hanya terjadi satu kali. Tidak ada peristiwa yang terjadi dua kali. Tidak ada peristiwa yang sama persis. Syarat ketiga, penting. Sebuah peristiwa bersejarah harus mempengaruhi atau memiliki arti penting bagi sekelompok masyarakat, golongan, bangsa, maupun sebuah negara. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah sebagai ilmu. Sebagai sebuah ilmu, sejarah harus memenuhi syarat-syaratnya ya. Syaratnya ada beberapa. Syarat pertama, memiliki objek. Objeknya adalah kehidupan manusia pada masa lalu, bukan masa sekarang, apalagi masa yang akan datang ya. Yang kedua, empiris. Maksudnya berdasarkan pengalaman manusia. Kita tidak bisa melakukan percobaan ataupun meramalkan masa depan. Yang ketiga, memiliki metode. Untuk menulis sejarah ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, tidak asal menulis cerita. Metode sejarah terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Yang kedua adalah heuristik. Maksudnya, kita harus mulai dengan mengumpulkan bukti-bukti sejarah. Yang ketiga, ada verifikasi atau pengecekan bukti. Apakah bukti sejarah tersebut asli atau palsu atau tiruan. Yang keempat, interpretasi, maksudnya adalah ditafsirkan. Kalau ada buktinya, maka kira-kira ceritanya seperti apa. Yang terakhir, historiografi. Ini maksudnya kita bisa menuliskan cerita berdasarkan interpretasi. Syarat ilmu pengetahuan yang keempat adalah verifikatif atau bisa diuji kebenarannya. Pengetahuan sejarah bisa saja berubah jika ada yang mampu membuktikannya. Ruang lingkup sejarah yang ketiga adalah sejarah sebagai kisah. Cerita sejarah tidak bisa disamakan dengan cerita novel atau cerpen ya. Jadi sebuah cerita sejarah itu harus didasarkan pada bukti-bukti sejarah. Ruang lingkup yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Kira-kira apa ya hubungannya sejarah dengan seni? Jadi sejarah memerlukan intuisi dan imajinasi, dan juga perlu melibatkan emosi agar cerita yang disajikan itu tidak membosankan. Sebagai follow up dan evaluasi, silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di bagian deskripsi.